Jumpa lagi dengan saya Suryadi. Kali ini saya akan men-sharingkan bagaimana memulai Smart PLS, gitu ya, menganalisis data menggunakan Smart PLS. Ada hal yang perlu diperhatikan eh, di sini di layar dapat dilihat bagaimana saya mengkonversikan dari Google Form, data Formas Form 1 dari Google Form saya download, lalu saya pindahkan menjadi data yang siap untuk diolah di PLS. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nomor satu adalah judul title-nya atau yang dibilang field name-nya ini tidak boleh ada yang sama. Dia harus unik semuanya. Ya. Dan yang berikutnya ini biasanya di bawahnya ini hanya ada angka. Ya. Pastikan tidak ada spasi di sini. Nah, biasanya tipsnya adalah kita menghapus ini, klik kanan, delete ya, untuk memastikan tidak ada spasi atau karakter-karakter yang tidak kelihatan gitu ya. Ya, spasi contohnya gitu. Nah, ini kita biasa saya klik kanan, delete ya. Jadi pastikan semua nggak ada karakter, bukan numerik untuk yang isi dari ini, indicator ataupun apa. Ya, ini akan diproses sebabnya. Lalu kita save as sebagai CSV. Ya, ini dapat dilihat. Ini udah ada data CSV-nya ya dengan nama data PLS. Oke, setelah kita udah siap dengan data CSV, udah make sure data-data ini dibuang gitu ya. Ada outlier juga dibuang. Gimana cara membuang outlier? Bisa lihat di video saya yang lainnya gitu ya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke PLS. Berikut ini adalah tampilan dari Smart PLS. Ya, saya akan mulai dengan meng-create new project. Ya, ini contoh. Jadi, setelah kita meng-create contoh, maka pada Smart PLS akan terlihat seperti ini ya. Contoh, lalu dia minta double klik untuk import data. Berarti kita double klik, kita ambil data yang sudah kita siapkan tadi ya, kita sudah save dalam bentuk CSV ya, ini CSV. Lalu kita open. Kita memberikan ya, dari sini saya kasih nama data PLS saja, lalu kita oke. Ini tampilan akan bisa seperti ini apabila tidak ada error pada data CSV. Contoh error yang sering terjadi, yang saya sering temukan, ke satu field name-nya itu double. Ada yang sol 1 dan sol 1 lagi gitu ya. Atau ada karakter yang nggak kelihatan, contohnya spasi gitu ya. Di field-field yang di belakang tadi yang kosong itu yang saya bilang, itu tipsnya aja supaya di delete gitu ya. Begitu juga yang di bawah. Karena kalau ada yang spasi yang nggak kelihatan itu dia akan error di sini. Ya. Lalu kita bisa membuat model dengan memilih klik contoh ini, double klik ya, double klik, maka kita akan memulai uh, membuat model penelitian kita ya. Contohnya di sini bisa dilihat sebelumnya ada indikator-indikator gender. Ini bisa kita proses untuk multi group analisis. Bisa lihat di video saya yang lainnya gitu ya. Nah, ini kita blok dengan cara menekan shift dan tanda panah ke bawah gitu ya. Kita pindahin ke sini. Begitu juga uh, tol gitu ya. Kita pindahkan ke kanan. Lalu mom ya, pindahkan dan so on. Lalu kita bisa ganti di sini, kita rename ya. Ini klik kanan, rename menjadi sol. Oke. Ya, kalau dia warnanya masih merah ini berarti belum bisa diproses ya. Lalu ini kita bisa hide juga ya. Bisa jadi rename tol.
Oke, begitu juga mom, rename mom, bisa di hide, ini bisa di hide. Ya, kita bisa eh, lanjutkan. Ini saya kasih contoh aja. Ini kita bisa geser ke kanan, klik kanan, lalu kita pindahkan ini ke kanan ya, gitu, supaya jadinya bagus. Kita hide, ini jadi rename crawl. Oke, lalu kita tarik garis sesuai dengan kita dengan klik connect, lalu kita klik di sini, klik di sini, klik di sini, sini, klik di sini, sini. Jangan terbalik ya. Karena kalau terbalik, arah panahnya juga terbalik dan itu meaningnya beda. Oke, ya. Setelah itu jangan lupa kita balik lagi ke select supaya kita bisa. Nah, apa yang harus kita lakukan setelah ini? Kita bisa lanjutkan dengan proses algoritmnya ya dengan shortcut klik. Oke, oke, kita bisa melakukan pengecekan ya. Jadi kita akan melakukan pengecekan bagaimana sih validitas dari hasil ini gitu ya. Yang pertama kita cek adalah auto loadingnya. Nah, apakah auto loading yang bagus itu adalah di atas 0,701 ya. Jadi 0,7 di atas itu. 0,701 itu udah bagus ya. Dan di sini mau dikasih lihat bahwa variabel-variabel ini ternyata ada yang jelek. Ini 0,2. Nah, apakah 0,6 masih bisa? Hale menyatakan di atas 0, di atas 0,6 masih dianggap valid. Nah, dari sini berarti ini validitas yang pertama. Berarti call 2 ini nggak valid ya. Kebetulan nggak valid. Apa yang kita lakukan? Kita buang. Ya. Sebenarnya kalau dilihat dari sini, klik kanan lagi kita show indicator ya. Kita pindahkan ke kanan. Set kita pindahkan ke kanan, move ya, align to right ya. Nah ini kelihatan nih. Oh ini nggak bisa diklik karena kita mesti ganti select dulu ya. Nah ini call 2 ternyata nilainya jelek ya. Oke, ini tinggal kita hapus dengan menekan tombol del ya. Lalu setelah itu apa yang dilakukan? Kita lakukan calculate ulang ya, calculate ulang bootstrapping di prosesnya. Ini belum bootstrapping ya, start calculation. Nah, apa yang terjadi? Di sini kita lihat dia meningkat ya semuanya kalau kita lihat overloadingnya. Nah, sekarang sudah bagus ya. Hanya satu aja ini dikasih tanda merah, tapi menurut saya ini bisa bisa digunakan ya. Lalu apa langkah berikutnya yang kita lakukan ya? Ini setelah overloading ini adalah validitas atas indikator yang kita gunakan ya. Ini adalah validitas indikator namanya. Indikatornya udah bagus. Kita sekarang lihat validitas dan reliabilitasnya dengan melihat construct reliability-nya. Bagaimana caranya? Kita melihat apakah AVE-nya di atas 0,5. Karena menurut saya kalau dia di bawah 0,5 itu nggak valid. Tidak valid. Tapi yang tidak valid apa? Variabelnya, bukan indikatornya. Ya. Tadi indikator yang tadi. Ini adalah indikator, dan sedangkan ini adalah variabelnya. Variabel faktornya. Ya. Kalau lihat di sini, semua faktornya atau variabel yang digunakan itu valid. Lalu kita melihat reliabilitas. Reliabilitas yang bagus memang sebaiknya di atas makin mendekati satu itu makin reliable gitu ya. Uh, di sini Cronma Alpha yang paling kecil ada 0,6. Ya, artinya masih 62% gitu ya, kurang lebih reliabilitasnya masih oke okay, gitu ya, masih. Jadi kalau lihat teorinya ya masih oke okay, ya. 0,6, 0,7 apalagi sampai 0,8, 0,9 itu adalah sudah baik ya. Nah, kalau melihat seperti ini artinya data yang digunakan, baik itu indikatornya, ya indikatornya yang tampil, kalau dilihat show indicators, indicators yang digunakan dalam penelitian ini semuanya sudah baik, ya. Kalau di hide,
indikator udah baik, dan variabelnya pun yang digunakan itu sudah baik. Sehingga kita bisa proses lebih lanjut. Jangan lupa, apabila kita sudah memproses ini, kita export ke Excel supaya gampang ya. Ini cara menyimpannya. Export ke Excel. Nah uh, ini before bootstrap ya. Ini hasil perhitungan sebelum kita melakukan bootstrap. Baru validitas dan abilitas. Ya, jangan seperti ini. Lalu kita akan melakukan bootstrapping. Bootstrapping itu gimana? Kita balik ke gambar. Ya. Di sini ada calculate. Kita melakukan bootstrapping. Nah ini, oke, saya akan lanjutkan bagaimana kita melakukan proses bootstrapping ya. Jadi eh, proses terakhir dari semua PLS ini adalah dengan bootstrapping untuk mengetahui hubungan relationnya, pengaruhnya dan besar pengaruhnya ya. Nah ini kebetulan karena sampel saya 600-an, maka saya pakai sampelnya itu 1000 ya. Setelah diproses dan dia nggak ada error, gitu ya, uh, maka kita bisa lihat ini. Ini adalah hasil akhirnya, di mana pengaruh itu terlihat apakah dia signifikan atau enggak. Bisa dilihat dari tes statistiknya, tes statistik itu lebih besar dari 196 untuk manajemen ya. Atau p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05. Nah ini kebetulan udah ada warna hijau dan ini merah. Yang hijau ini atau di bawah 0,05 itu artinya dia signifikan, punya pengaruh, ya, dan yang tidak signifikan tidak punya pengaruh. Artinya call ini tidak berpengaruh terhadap call. Ya ini tergantung relasinya tentang apa, indikatornya tentang apa. Silahkan ini. Dan kita tidak bisa bilang besarannya nggak, karena dia tidak punya pengaruh. Ya, sedangkan kalau mom terhadap call itu dia punya pengaruh. Besarnya berapa? 30%. Ya, 30%. Jadi kalau umpamanya 600, bisa diartikan 600, 30%-nya itu kurang lebih 200 orang. Gitu ya. 200 orang itu menyatakan mom itu, eh, ya hanya 200 orang itu, mom itu mempengaruhi call. Apakah ini hasilnya baik atau enggak? Tergantung kasusnya. Ya, apakah mom lebih besar itu artinya dia lebih baik, atau mom itu lebih kecil lebih baik? Nah, itu tergantung dari model penelitiannya dan mom itu apa, call itu apa. Gitu ya. Ini hanya sebagai contoh aja. Ya. Jadi contohnya kalau dia untuk umpamanya customer loyalty, ya diharapkan mom ini bisa tambah besar dong mempengaruhi customer loyalty gitu loh. Ya, dengan mom yang lebih besar, customer loyalty-nya akan lebih baik karena mom itu dinyatakan mempunyai pengaruh. Gitu. Begitu juga dengan SAL. Ya, SAL ini hanya 14% kalau lihat di sini. 14% kecil sekali gitu. Balik lagi kalau di sini mempunyai customer loyalty, maka diharapkan SAL ini bisa meningkat. Kalau bisa 90% gitu ya. Karena itu akan jadi lebih baik. Oke. Nah, hasil ini di-compare biasanya dengan penelitian terdahulu. Bagaimana? Apakah momnya ini mempengaruhi call? Kalau dia menyatakan hal yang sama, artinya penelitian ini itu memperkuat penelitian sebelumnya. Ya. Tapi apabila penelitian ini kontradiksi, contohnya umpamanya tol gitu ya, penelitian sebelumnya ternyata menyatakan tolnya itu tidak berpengaruh terhadap tol. Nah kita mesti jelaskan tuh, kenapa ada perbedaan ini? Apa karena situasi pengambilan data, atau ada unsur budaya, ada unsur lainnya? Ya, dan kita bisa cari dari riset-riset lainnya yang bisa memperkuat dari penelitian ini. Gitu ya. Nah, ini adalah hasil bagaimana Smart PLS itu digunakan dan bagaimana menerjemahkannya hingga hasil akhirnya yang ini biasanya akan dituliskan di dalam bentuk baik conference ataupun jurnal ya. Jangan lupa ini kalian ekspor lagi untuk, nah ini Bootstrap biar bisa digunakan nanti kalau mau dilihat lagi ya.
Oke, sebenarnya proses ini bisa dengan yang lain ya, dengan proses yang lain contoh MGA itu bisa dilihat di video saya yang lainnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan sebarkan untuk anak-anak yang ingin belajar ya sama PLS karena ini bisa digunakan bukan hanya di akademis tapi juga bisa digunakan di industri. Oke, terima kasih.